Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sehat teman-teman pelaut BP3IP. Saya Dedi Dwi Setianto akan menyampaikan materi perbandingan dan interpolasi. Baik, kita mulai dari perbandingan. Perbandingan ada nama lain yaitu rasio. Nah, dari segi macamnya ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan dari dua bilangan atau dari dua besaran yang apabila besaran pertama ada kenaikan, maka diikuti kenaikan besaran yang kedua. Begitu juga dengan sebaliknya apabila bilangan atau besaran yang pertama mengalami penurunan, maka besaran yang kedua juga akan mengalami penurunan. Itu perbandingan senilai, artinya logika yang sama, berbanding lurus. Contohnya, satu jam pelayaran membutuhkan bahan bakar sebanyak 120 liter. Jika kapal berlayar selama 12 jam, berapa total bahan bakar yang dibutuhkan? Nah, apabila 1 jam pelayaran saja membutuhkan 120 liter, maka ketika kapal berlayar selama 12 jam, maka pasti kelipatannya. Jadi sebanyak 1 jam membutuhkan sekian, maka ketika 12 jam membutuhkan sebanyak 120 liter dikali dengan 12. Nah, jika dilihat dari waktu pelayaran, apabila semakin lama, maka pemakaian bahan bakar juga pasti akan semakin banyak. Jadi berbanding lurus. Itu untuk perbandingan yang senilai. Berikutnya yang kedua, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini berbanding terbalik. Jadi apabila ada dua besaran ini dibandingkan, apabila besaran pertama mengalami kenaikan, maka justru yang kedua akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah kapal berlayar sejauh 60 mil dalam waktu 6 jam. Jika kecepatan ditambah sebesar 2 knot, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama? Jadi, apabila sebuah kapal berlayar 60 mil membutuhkan waktu 6 jam. Maka ketika kita ngomongin kecepatan, berbicara mengenai kecepatan, maka kecepatan jarak dibagi waktu. Berarti 60 mil dibagi 6 jam, kecepatannya sama dengan 10 knot. Nah, jika kecepatan ditambah 2 knot, maka ini ada pengandaian, apabila ditambah 2 knot, maka kecepatannya menjadi 12 knot. Berapa waktu yang dibutuhkan? Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya yang sama 60 mil, kecepatannya menjadi 12, yaitu 12 kecepatan awal ditambah dengan 2. 60 dibagi 12 sama dengan 5 jam. Jadi kalau kita melihat hubungan antara waktu dengan kecepatan, apabila kecepatannya ditambah atau semakin besar, otomatis waktu tempuhnya akan semakin pendek atau lebih cepat sampai. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kecepatannya berkurang, maka waktu tempuh pelayaran itu akan menjadi semakin lama. Itu untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan juga diimplementasikan pada perhitungan skala atau penyajian skala. Karena skala itu juga menunjukkan perbandingan antara jarak pada gambar, jarak pada peta, dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau secara definisi skala itu apa? Perbandingan antara jarak pada sebuah gambar dibanding dengan jarak sebenarnya. Contohnya, sebuah kapal berlayar dengan pedoman peta yang berskala 1:600.000. Jika di peta terhitung sepanjang 18 cm, berapa mil jarak yang harus ditempuh oleh kapal tersebut? Jadi kalau kita melihat skala 1:600.000, kalau berdasarkan definisi, maka bisa diterjemahkan 1 ini menunjukkan ukuran peta, ukuran gambar, sedangkan 600.000 menunjukkan ukuran sebenarnya.
Nah, dalam hal ini skala satuannya adalah senti. Maka bisa diartikan setiap 1 senti di peta menunjukkan 600.000 senti sebenarnya. Nah, ketika di peta terukur 18 cm, maka jarak sebenarnya bagaimana? Jarak sebenarnya sama dengan jarak di peta dibagi dengan skala. Sama juga dengan kelipatan dari yang terukur pada pembanding skala itu. Jadi, jika terukur 18 cm, skalanya 1:600.000 sama juga dengan 18 dikali dengan 600.000. Lalu ini penyajiannya dibagi dengan 1/600.000 karena di sini skalanya ditulis komplit. Maka hasilnya adalah 10.800.000, satuannya masih senti. Nah, bagaimana mengonversinya ke mil? Ingat, catatan 1 mil sama dengan 1,852 km. Berarti cm diubah dulu ke dalam kilometer dibagi dengan 100.000. Maka 10.800.000 dibagi dengan 100.000 menjadi 108 km. Nah, setelah ini baru dibagi dengan 1,852 karena 1 mil laut sama dengan 1,852 km. Berarti 108 dibagi 1,852 mil sama dengan 58,315 mil laut. Jadi dengan ilustrasi skala 1:600.000 terukur 18 cm itu menunjukkan 58,315 mil laut. Oke, itu untuk perbandingan yang di dalamnya ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga skala. Pada bagian yang kedua ada interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah cara hitung matematika untuk mencari nilai di antara beberapa titik data yang diketahui. Nah, titik data ini bisa diperoleh dari tabel, bisa diperoleh dari grafik, bisa diperoleh dari diagram. Oke, contohnya. Dengan melihat tabel di bawah ini, tentukan volume cairan di dalam tangki jika hasil sounding terukur 76,5 cm. Jadi di sini ada sebuah tabel dari ukuran sounding 10 cm sampai dengan 100 cm. Kemudian ada nilai konversinya, 10 cm menunjukkan 8 kiloliter, karena di sini 8 satuan kiloliter, sampai seterusnya untuk konversi 100 cm adalah 100,70 kiloliter. Nah, pertanyaan bagaimana volume tangkinya jika terukur 76,5? Maka 76,5 ini berada di antara data ukur 70 dan 80. Maka perhatikan saja data 70 cm dan 80 cm. Maka data yang lain diabaikan sementara. Nah, 76,5 di bawahnya ada 70 cm. Berarti bisa diartikan ketika terukur 70 cm menunjukkan 67,10 kiloliter. Jika pertanyaannya 76,5, berarti masih ada 6,5 cm yang belum terukur. Nah, pengukurannya, perhitungannya dengan menggunakan interpolasi. Cara pertama, 67,10 sebagai patokan batas bawahnya, ditambah dengan selisih dari kapasitas konversi 70 cm dan 80 cm, maka 78,00 kiloliter dikurang 67,10 kiloliter dibagi ukuran yang ada di atas dan di bawahnya dari ukuran pertanyaan, maka 80 dikurangi 70 dikali dengan 6,5 nilai sounding yang belum terhitung. Maka di belakang ini 78,00 dikurang 67,10 per 80 kurang 70 kali 6,5 sama dengan 7,085. Ditambah dengan 67,10 sama dengan 74,185 kiloliter. Berarti jika sounding terukur 76,5 cm menunjukkan 74,185 kiloliter.